Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas telaah kurikulum. Saya akan membahas tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, ada berbagai model pengembangan kurikulum yang dapat dijadikan acuan atau diterapkan sepenuhnya. Model-model pengembangan itu yaitu pertama, model Taylor. Model Taylor adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. The Taylor Rational, suatu proses pemilihan tujuan pendidikan, dikenal luas dan dipraktekkan dalam lingkungan kurikulum. Walaupun Taylor mengajukan suatu model yang komprehensif bagi perkembangan kurikulum, bagian pertama dari model Taylor, pemilihan tujuan, mendapat banyak perhatian dari pendidik lain. Model berikutnya yaitu model TABA atau Converter Model. TABA menggunakan pendekatan akar rumput atau grassroots approach bagi perkembangan kurikulum. TABA percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Menurut TABA, guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. Karena itu, TABA menganut pendekatan induktif yang mulai dengan hal khusus dan dibangun menjadi suatu rancangan umum. Model Wethers, dalam bukunya yang cukup berpengaruh, Kurikulum Proses, Wheeler tahun 1967, mempunyai argumen tersendiri. Pengembangan kurikulum dapat menggunakan suatu proses melingkar, yang namanya setiap elemen saling berhubungan dan bergantungan. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkah kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Model Nichols mengembangkan suatu pendekatan yang cukup tegas, mencakup elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Buku tersebut sangat populer di kalangan pendidik, khususnya di Inggris, di mana pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah sudah lama ada. Kemudian model Skillback mengembangkan suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi model proses kurikulum. Materi berikutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain. Sehingga akan ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi. Berikutnya, prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dan dalam implementasinya memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan.
Prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.